Halo guys, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gue di Malam Kalau Bukan di Sabtra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan gue tuh sebenarnya udah hiatus sekitar 1 bulan lebih. Karena gue butuh healing tai kucing gitu. Jadi waktu itu gue ke Jakarta, ke Jogja. Habis itu gue jalan-jalan bareng teman-teman. Pokoknya sebulan full gue nggak konten. Sorry banget buat itu. Karena sebenarnya udah banyak banget yang request, Kak storytime mana, Kak ini mana, Kak itu mana. Dan gue nggak ngelakuin itu selama 1 bulan karena emang bener-bener butuh healing banget. Udah stres banget pikiran gue. Dan akhirnya sekarang gue bisa balik konten lagi dengan storytime yang udah super banyak banget gue kumpulin. Dan pada hari ini, tepatnya pada video kali ini, gue bakal menceritakan kembali storytime dari kalian semua tentunya. Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita masuk ke storytime hashtag 21. Tapi sebelum itu, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke storytime hashtag 21. Cerita yang pertama ini berasal dari Indah Lestari. Dia salah satu subscriber aku juga. Halo kak, namaku Indah Lestari, panggil aja Indah. Namanya sama ya kayak nama adik gue. Nah, aku mau cerita sedikit nih, kejadiannya itu udah lama banget, sekitar tahun 2019. Nah, pas tahun 2019 itu, aku kan liburan sekolah beberapa hari. Terus aku izin ke orang tua aku untuk menginap sehari di rumah temanku yang bernama Setia. Nah, aku kan pergi ke rumahnya Setia itu sekitar jam 3. Oh, maksudnya OTW-nya sekitar jam 3. Dan sampai di rumahnya Setia itu jam setengah 4. Berarti 30 menit. Waktu sampai aku istirahat sebentar, terus jam 5 aku mandi bersama temanku. Mandi bareng, mungkin positive thinking aja, giliran mungkin mandinya ya. Oke, dia mandi sama Setia sekitar jam 5. Waktu mandi itu tidak ada hal aneh yang terjadi. Tapi setelah mandi, kami mendengar ada barang jatuh di dapur. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ibu dan ayahnya Setia lagi rebahan di kamar sambil main handphone. Terus kami positive thinking aja, mungkin aja itu kucing yang jatuhin barang. Terus aku berdua pun mengganti baju. Dan setelah pakai baju, aku disuruh sarapan oleh ibunya Setia. Hah? Sarapan? Mohon maaf, ini udah sore, bukan sarapan, say. Makan malam. Dinner, sarapan tuh pagi ya. Oke, mungkin ini makan malam maksudnya. Dia makan malam sama Setia, disuruh sama ibunya Setia. Dan setelah dia makan malam, kami pun rebahan lagi. Aku lagi menonton YouTube dan Setia lagi nge-scroll TikTok. Waktu lagi nonton YouTube, aku kebelet pipis. Nah, dan pada saat itu ada sebuah kejadian aneh. Tepatnya waktu aku lagi pipis. Aku mendengar ada suara seorang yang sedang menangis. Suaranya itu awalnya masih pelan dan masih kecil, tapi lama-kelamaan suaranya itu semakin keras. Aku pun terus berlari ke kamar dan langsung tidur. Sekitar jam 1 malam, aku pun terbangun untuk minum karena aku haus banget. Nah, di samping jendela dapur itu ada pohon mangga besar banget. Dan konon katanya di situ ada seorang perempuan yang bunuh, oh my god. Seorang perempuan yang bunuh diri karena diputusin cowoknya. Gue pengen bilang alay banget tapi dia setan, ya udah nggak apalah. Aku tidak ingin menatap jendela itu, tapi entah kenapa mataku tiba-tiba sontak melihat jendela itu. Dan aku pun melihat sosok putih, oh my god. Sosok putih yang lagi duduk di atas pohon mangga. Sosoknya itu mukanya pucat banget, aduh. Rambutnya panjang dan dia lagi menangis. Oh my god. Aku pun berlari ke kamar dan langsung mengambil selimut dan tidur. Kejadian itu tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Dan aku tidak mau lagi menginap di rumah temanku yang bernama Setia itu. Sampai segitu aja kak cerita dari aku. Sampai segitu aja kak cerita dari aku. Terima kasih, maaf kalau misalnya nggak terlalu seram. Wow, itu serem, saya serem namanya. Ini karena Oke, next. Lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari salah satu followers aku juga. Namanya itu Suhara Noula, biasa dipanggil Rara. Aku mau ceritain pengalaman hororku kak. Jadi pengalaman horor ini terjadi di ladangku. Anjay, di ladang pasti lagi tanam-tanam ubi, tapi seni baju. Oke, lanjut. Jadi suatu hari orang tuaku dan 2 saudaraku sedang keluar dikarenakan suatu urusan. Nah, jadi di ladangku ini aku sedang sendirian karena orang tuanya sama saudaranya nggak ada, jadi dia sendirian di ladangnya. Tapi ngapain di ladang? Kenapa nggak di rumah gitu loh? Oke, mari kita tonton ya. Siapa tahu ada penjelasannya. Karena mama sama bapakku itu takut kalau ninggalin aku sendirian, akhirnya mama papaku memanggil kakak sepupuku yang cewek untuk menemaniku. Nah, tinggallah kami berdua di sana, dia dan kakak sepupunya. By the way, di ladangku itu nggak ada orang lain selain aku dan orang tuaku. Alias di sana itu nggak ada pemukiman penduduk.
Berarti ini penjelasannya adalah rumahnya dia di ladangnya dia sendiri. Dan di ladangnya itu benar-benar dari radius beberapa meter itu nggak ada rumah. Jadi benar-benar dia sendiri. Gitu ya penjelasannya. Di sana sama sekali tidak ada pemukiman warga dikarenakan tempat lokasi ladang dan rumahnya itu benar-benar dikelilingi hutan dan juga perkebunan kelapa sawit. Nah, dengan kondisi seperti itu wajarlah mama dan papaku panggil kakak sepupuku buat menemaniku agar tidak takut atau tidak kenapa-napa. Malam pertama, anjay, malam pertama ngapain kawin loh malam pertama? Ya pokoknya dia di malam pertamanya, malam pertama si kakaknya nginep sama ini. Berarti ini bapak ibunya lama ya ninggalinnya. Oke, di malam pertama ada tantenya dia, ada tanteku yang datang dari ladang belakang karena mau menemani kami. Tapi cuma semalam aja. By the way, tante aku itu adalah ibunya dari kakak sepupuku yang cewek yang tadi. Oh, berarti tantenya, memang bener tantenya. Ibunya, ya kalian ngerti lah pokoknya. Nah, saat malam pertama ditinggal sama orang tua, situasi masih aman-aman aja, nggak ada kejanggalan yang kurasa. Namun di saat malam yang entah keberapa itu, aku dan kakak sepupuku itu merasakan hal yang janggal. Karena di sebelah rumah kami terdengar ada suara hembusan nafas yang benar-benar bikin situasi malam hari itu mencengkam banget. Wow, ini hembusan nafasnya kalau sekeras itu jangan-jangan setannya kena bronkitis nih ya. Di situ aku masih positive thinking aja dan berpikir mungkin itu suara kijang. By the way, beberapa saat sebelum kejadian hembusan nafas itu, ada kejadian lain juga yang terjadi pada TV-ku. Yaitu TV-ku tiba-tiba mati gitu aja. Tapi aku masih santai aja dikarenakan masih berpositive thinking. Dan beberapa saat kemudian aku dan kakakku mendengar suara seperti sesuatu yang mengikis dinding rumahku. Di situ aku udah nggak tahu mau buat apa karena di situ aku benar-benar udah panik dan takut banget, Kak. FYI, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pertama kali, Kak. Karena di rumah tanteku juga pernah terjadi yang seperti ini. By the way, rumah tanteku itu sekitar 100 meteran dari rumahku. Wow, 100 meter lumayan jauh dong. Di situ kami berdua sangat cemas dan takut. Karena situasinya seperti itu, kami takut ada orang yang usil atau mau mencuri karena kami sendirian di sana. Sorry, maksudnya berdua. Dan tak lama setelah itu aku dan kakakku mendengar sesuatu, yaitu seperti suara orang yang sedang memainkan air di depan rumahku. By the way, aku tuh mandi di sumur ya, gengs. Oh, dia jadi mandi di sumur, terus kayak ada orang yang mainin air sumurnya. Nah, aku dan kakakku pun mendengar suara tersebut dan kami sadar, namun kami saling diam. Ahai, saling diam-diam, ngapain musuhan lo diam-diaman? Oke, di sana dia diam-diaman, tapi dia udah mendengar suara itu mereka berdua ini. Dan karena lelah, kami pun tertidur. Dan saat aku tertidur, kakakku mendengar suara serupa, yaitu suara seperti sesuatu yang sedang menggaruk dinding kamarku. Maksudnya dinding luar rumahnya itu. Dan singkat cerita, keesokan paginya aku pun memeriksa sekitar rumahku dan alhamdulillah tidak ada sesuatu yang ganjal. By the way, menurut cerita orang tua, memang di belakang rumahku itu ada hutan dan di hutannya itu ada sesosok yang emang udah dari lama tinggal di situ. Tapi aku nggak bisa kasih tahu sosoknya itu seperti apa. By the way, ceritanya ini adalah cerita hutan Kalimantan ya. Itu hutan Kalimantan terkenal horor banget karena gue pernah dengar cerita dari teman-teman gue juga yang tinggal di Kalimantan. Katanya emang seserem itu. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Halo guys, sebelum lanjut ke video, di sini aku mau nunjukin ke kalian body care rutin aku. Dan ya, aku yakin kalian semua udah tahu sih ya. Karena aku tuh udah sering banget sharing-sharing ke kalian tentang produk ini. Yuhu! Bener banget, apalagi kalau bukan Scarlett Whitening. Nih ya, di sini aku bakal kasih tunjuk ke kalian produk-produk yang sering aku pakai. Pertama-tama biasanya aku bakal pakai body scrub dulu nih. Kenapa aku suka sama body scrubnya Scarlett? Karena dia itu mengandung glutathione dan vitamin E. Yang tentunya manfaatnya itu nggak main-main loh. Dia itu bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, bahkan mampu membantu mencerahkan kulit tubuh. Dan step selanjutnya di sini aku bakal pakai shower scrub dari Scarlett. Shower scrub mereka itu kurang lebih ada 7 varian loh. Dan sekarang ini aku pakai varian yang terbaru yaitu Jolly. Jujur li, ini aromanya enak banget, udah kayak parfum branded gitu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, dia itu bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh dan juga bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita. Shower scrub ini juga mengandung glutathione, vitamin E, bits dan juga kolagen. Dan step terakhir di sini gue bakal pakai body lotion dari Scarlett. Body lotion ini ada 5 varian, yaitu Romansa, Fantasia, Charming, Freshy dan Jolly. Nah, untuk body lotion yang sekarang gue pakai ini varian Jolly. Jadi supaya senada gitu loh sama shower scrub yang gue pakai tadi. Kalau masalah aroma, nggak usah ditanya lagi deh. By the way, manfaat dari body lotion Scarlett ini yaitu dapat membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, dapat membantu mencerahkan kulit tubuh, serta dapat menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya. Oke guys, itu dia tadi rangkaian body care gue bareng Scarlett. Kalian wajib banget ya buat cobain rangkaian body care dari Scarlett ini, karena dijamin pasti bakal cocok sama kulit kalian. Oh ya, kalau misalnya mau order, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box di bawah. Ya udah yuk, kita lanjut nonton videonya. Cerita yang ketiga. Hai Kak Kori, nama aku Faruk. Sekarang aku udah kelas 12 SMK. Aku mau berbagi cerita hororku waktu aku kelas 10 SMK. Wow, berarti 2 tahun lalu ya. Jadi waktu aku kelas 10, sekolah aku ngadain acara besar-besaran untuk pelepasan kelas 12. Acara itu kayak bazar dan konser dangdut. Hah? Konser dangdut? Hebat banget sekolah lu bisa konser dangdut ya.
Nah, konser dangdut itu bisa ditonton atau bisa diikuti oleh masyarakat umum. Jadi orang-orang dari luar lingkungan sekolah juga boleh ikutan. Acara ini diadakan 3 hari berturut-turut, mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, setiap jurusan dari sekolahku punya semacam tenda untuk mendagangkan hasil produksi jurusannya. Kebetulan waktu itu aku ditunjuk untuk menjaga tenda di malam ketiga alias malam terakhir. Aku datang ke sekolah jam 5 sore. Di sana aku bertemu dengan ketiga temanku yang lain. Jadi kita berempat yang menjaga tenda jurusan kami hari ini. Acara berlangsung normal sampai jam 10 malam. Setelah merasa pengunjung telah sepi, aku dan teman-temanku segera menutup tenda karena kami belum sholat isya. Akhirnya kami pun memutuskan sholat sebelum pulang. FYI, di sekolah kami ini ada 2 musola dan 1 gereja. Satu musola bersebelahan dengan gereja dan yang satunya lagi berada di ujung sekolah. Di mana musola yang berada di ujung ini jarang banget dipakai, kecuali musola yang satunya penuh baru dia dipakai. Oh, berarti yang di ujung sekolah itu kayak sepi gitu ya. Sialnya waktu itu musola yang berada di dekat gereja itu sudah dikunci. Jadi mau tidak mau kami harus sholat di musola di ujung sekolah. Di jalan kami merinding banget karena jarak dari lapangan ke musola itu terlalu jauh. Bahkan sangat jauh. Ditambah lagi lampu-lampunya sudah mulai dimatikan. Karena suasana itu kan udah remang-remang gitu ya, udah sore. Sesampainya di sana kami langsung mengambil wudhu. Saat kami sedang mengambil wudhu, tiba-tiba saja ada bapak-bapak yang datang dan langsung masuk ke dalam musola. Kami mengira itu adalah orang luar yang mungkin mau sholat isya karena mukanya itu agak asing bagi kami. Selesai ambil wudhu, kami pun masuk ke musola dan melihat bahwa bapak itu sedang sholat. Karena kami tidak mau mengganggu, akhirnya kami pun sholat sendiri dan diimami oleh temanku itu. Posisi waktu itu kita berada di dekat tembok sebelah kanan dan bapak-bapak itu berada di tengah-tengah. Jadi jarakku dan bapak itu sangat jauh karena dia di pojok dan bapaknya itu di tengah-tengah. Saat aku melakukan rukuk, aku melihat ada seseorang sedang berdiri di belakangku. Awalnya aku berpikir positif aja, mungkin dia udah selesai sholat. Lalu aku sujud. Waktu aku sujud, aku masih sempat melihat kakinya. Jadi dia kayak duduk di belakangnya gitu dong. Oh my god. Dan saat aku duduk lagi, di antara 2 sujud itu, orang itu tepat berada di depanku sambil menyeringai. Karena kaget, aku pun sampai menjerit. Tapi temanku memukul tanganku dengan lengannya, menandakan bahwa dia juga melihat apa yang aku lihat. Oh my god. Aku memutuskan untuk melanjutkan sholat sambil berdoa agar dijauhkan dan dilindungi dari gangguan setan. Tapi yang membuatku tambah lemas adalah ketika dia mengikuti setiap gerakanku dengan tetap berhadapan denganku dan dengan wajah yang menyeringai. Wah, gue ngebayangin. Oke. Setelah selesai, kami pun langsung berteriak sambil lari keluar musola. Sesampainya di lapangan, salah satu OSIS meneriaki aku dan teman-temanku. Dia bilang, karena hari ini malam terakhir, jadi seluruh murid penjaga tenda yang ada di sekolah diharapkan untuk menginap untuk menjaga sekolahnya. Tapi dikarenakan hanya tinggal kami berempat saja, jadi hanya kami berempat yang tidur di sekolah. Sedangkan kelas 12 dan anak OSIS serta 1 guru pembina OSIS akan melaksanakan upacara api unggun dan akan pulang nanti pada jam 1 malam. Kami kaget akan pemberitahuan yang mendadak ini. Kami mencoba untuk membuat alasan untuk tidak menginap di sekolah karena kami takut kejadian yang tadi terulang lagi. Namun para kakak OSIS mengancam memberi sanksi. Siapa lu? Nenek moyang gue ngasih sanksi. Nyuruh-nyuruh nginep, maksa lagi lu. Kurang ajar nih OSISnya nih, kalau gue kasih lu nih OSISnya nih, kok maksa sih? Oke, lanjut. Akhirnya mau tidak mau kami pun harus tidur di kelas. Aku kira kita bisa memilih kelas mana yang akan kita tempati untuk tidur. Tapi kata guru kita, semua kelas itu sudah terkunci dan tersisa kelas kita saja. Wow. Dan akhirnya salah satu guru itu pun memberikan kami kunci kelas kami, yang artinya kami harus tidur tepat berhadapan dengan musola yang berada di ujung sekolah tadi. Wow, berarti kelasnya dia itu ada di depan musolanya itu dong. Dan mereka tidur di sana. Cuma berempat. Aduh, uji nyali banget nih. Aduh, kami berempat pun berjalan sambil bergandengan tangan. Wih, udah kayak Avenger mau ngelawan Titan aja nih. Kok Titan sih, apa sih? Thanos maksud gue. Kami pun bergandengan tangan sambil membaca doa agar menghilangkan rasa takut. Singkat waktu, akhirnya kami pun sampai di kelas. Dan kami pun langsung menyingkirkan meja-meja dan mulai menata tikar. Kami memilih posisi pojok karena menurut kami pojok adalah tempat teraman. Apa? Pojok adalah tempat teraman. Maaf bagi gue, pojok adalah tempat terangker. Baru bener tuh. Aduh. Dan benar saja, kami tidak mendapatkan gangguan apa-apa pada saat tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah musola. Suaranya itu berat dan menggema banget. Kami hanya bisa membaca doa sambil menutup mata. Teriakan itu pun akhirnya hilang setelah 5 menit. Tapi selang beberapa menit, akhirnya suara itu muncul lagi. Tapi suara yang muncul itu bukan teriakan, melainkan suara tawa. Oh my god. Kami makin panik sampai salah satu teman kami menangis. Kami pun tidak bisa tidur hingga jam 3 pagi, tepatnya waktu azan subuh berkumandang. Saat setelah suara itu hilang, kami langsung bergegas sholat di musola yang di dekat gereja.
Oh berarti tempat musola yang dekat gereja udah dibuka ya pagi-pagi itu ya. Semuanya berjalan dengan aman meski yang sholat subuh hanya kami berempat dan ditambah lagi dengan imam. Setidaknya kami merasa aman. Hingga akhirnya kami menyadari sesuatu. Waduh ada yang aneh nih. Gue udah tahu yang aneh ini apa, gue udah tahu nih. Jika tadi malam seluruh guru dan OSIS serta anak-anak kelas 12 pulang, lalu siapa yang membuka kunci musola? Siapa yang azan? Dan yang membuat kami merinding adalah siapa yang menjadi imam di depan kita saat ini. Tanpa pikir panjang kami pun langsung lari keluar musola dan langsung pulang. Padahal posisi kita waktu itu masih belum selesai sholat. Sampai sekarang kami masih saja trauma dan tidak berani menceritakan ke siapapun karena kami yakin mereka hanya menganggap cerita kami sebagai guyonan belaka. Terima kasih Kak Kori sudah mau membacakan ceritaku ini. Terus semangat ya bikin kontennya, ditunggu storytime-nya Kak. Wow, ini parah banget ceritanya anjir. Soalnya kayak real time gitu dia sadarnya. Oke, kita next ke cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir. Nah, cerita yang terakhir ini masih juga berasal dari followers gue tentunya ya. Halo Kak Kori, nama aku Fioniela Selovin X. Aduh, namanya udah kayak rumus kimia aja lu. Susah banget nih namanya, sumpah. Ntar gue tulis di sini ya namanya ya. Nah, aku itu biasa dipanggil Pio. Oke, aku panggil Pio aja lebih gampang ya. Aku mau cerita pengalaman horor aku nih Kak. Jadi waktu itu aku lagi di sekolah pas kelas 4 SD. Sebelum pandemi, waktu pulang sekolah itu aku kan lagi nunggu jemputan. Nah, di sekolah aku ini ada akses antar jemput namanya. Sambil nunggu aku main bareng bestie aku namanya Willonia. Pas main dia kebelet pipis, tapi aku lihat muka dia itu udah pucat banget. Karena udah kebelet banget jadi aku temenin dia untuk ke toilet. Nah, kita jalanlah ke toilet. FYI, toilet di sekolah aku ini ada dua, yaitu di gedung baru dan juga di gedung lama. Karena Willow ini udah kebelet banget, jadi kita terpaksa harus pergi ke toilet yang ada di gedung lama. Dan FYI nih, for your information, toilet di gedung lama itu terkenal horor, gelap, dan lembab banget. Nah, pas aku masuk itu aku tungguin Willow di dekat wastafel. Nah, terus sekolah aku ini kan boleh bawa handphone, jadi aku sambil main-main handphone gitu. Terus ternyata, terus mulu Pak tulisannya. Terus ternyata si Willow ini nelpon aku. Dari dalam toilet si Willow langsung bilang, "Jangan pergi, tunggu aku." Oke, gue paham. Dia pas main handphone ditelepon sama Willow, tapi di satu sisi Willow yang di dalam toilet itu manggil dia untuk nungguin dia dan gak pergi. Ada dua Willow dong berarti. Oh my god. Aku langsung panik, terus aku langsung lari keluar toilet. Nah, pada saat sudah di luar toilet, aku baru mengangkat teleponnya dari si Willow ini. Di situ si Willow langsung nanya ke aku, "Yo, lu di mana anjir?" Terus aku langsung jawab, "Di dekat toilet gedung lama." Willow bilang, "Ngapain ke situ astaga? Gue kan bilang tunggu di dekat gerbang." Terus aku jawab, "Ya udah bentar, gue OTW." Pas aku sampai di sana, aku ngos-ngosan dan dia nanya, "Ngapain lo ke sana?" Dan aku pun bilang, "Tadi lo kebelet pipis." "Kan tadi lo kebelet pipis." Dan dia pun bilang ke gue, "Enggak kok, gue aja tadi jajan cakwe sama Nutrisari buat lo sama gue." Wow, berarti bukan dia. Tiba-tiba saat itu juga jemputan kita datang. Akhirnya Willow pun lari lebih dulu untuk menyamperi si jemputan kita itu. Pada saat Willow sudah pergi, aku di sana mendengar kayak ada suara orang yang manggil nama aku. Tapi suaranya itu kayak saru-saru gitu Kak. "Fioni, kenapa kamu tinggalin aku?" Ya. Oke, di situ aku pun langsung panik banget dan langsung kabur ke arah jemputan. Sampai sekarang aku nggak mau lagi ke toilet yang ada di gedung lama itu dan masih nggak tahu siapa yang aku temenin ke toilet pada saat itu. Terima kasih Kak Kori sudah mendengar cerita aku dan bacain cerita aku. Semangat ya Kak bikin kontennya. Oh my god, parah. Wow, ini keempat cerita di Storytime #21 ini benar-benar serem banget semuanya anjir. Coba kalian semua sekarang juga komen di bawah dari cerita 1, 2, 3, 4 cerita mana yang paling seram dan paling real menurut kalian. Bisa langsung komen di bawah ya. Oke guys, mungkin untuk Storytime #21 kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya sampai di sini. Dan sekali lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Tinggal dipencet aja supaya warnanya nggak merah lagi dan berganti jadi abu-abu. Dan supaya channel gue ini bisa cepet-cepet goes to 2 juta subscriber. Serta sebelum mengakhiri video di sini gue mau ngingetin juga buat kalian semua yang belum nge-follow akun sosial media gue yang lainnya, mungkin bisa langsung di-follow sekarang juga dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Klik link yang ada di description. Aduh susah banget ngomong description. Di description box di bawah ya. Bisa langsung diklik aja linknya dan langsung di follow deh. Gampang banget kan? Dan juga buat kalian semua yang mungkin punya kritik, saran, pendapat, ide konten, horror story ataupun video-video penampakan horor, kalian bisa banget langsung menyampaikannya ke email request ataupun WhatsApp admin gue. Bisa langsung cek di sini di bawah, nanti gue isi. Langsung aja dikirim ke sana, oke? Itu ya guys dari gue untuk malam Jumat kali ini dan untuk Storytime #21 kali ini. Semoga kalian enjoy semua videonya dan selamat malam Jumat. Bye bye semuanya. See you di next video.